Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nerita Afriana dengan NIM J3102000033 dari SIF A. Pada video kali ini, saya akan menyelesaikan kasus anak sekolah dengan membuat atau memproses pengolahan menu sesuai dengan perhitungan dan tabel menu yang sudah saya buat pada ujian kasus sebelumnya. AN adalah seorang siswi kelas 4 SD berumur 10 tahun dengan berat badan 30 kg dan tinggi badan 128 cm. AN merupakan anak yang aktif. Sehari-hari banyak aktivitas bermain, latihan bela diri 2 kali dalam seminggu, dan les biola 1 kali seminggu. Dalam sehari, durasi tidur AN adalah 7 jam. AN kurang suka sayuran, tetapi suka buah-buahan. AN gemar mengonsumsi minuman manis dan suka jajan. Untuk menu pagi terdiri dari sop telur puyuh dan sayur. Bahan-bahannya ada telur puyuh, wortel, kembang kol, seledri, bawang putih, merica, dan juga garam. Untuk protein nabati yaitu tempe orek dengan bahan tempe kedelai murni, kecap, bawang putih, bawang merah, cabai merah, gula, dan garam. Untuk buahnya di sini ada buah naga merah. Kemudian minum air putih. Masuk pada tahap proses pengolahan. Pembuatan sop telur puyuh dan sayur. Sebelumnya siapkan bahan-bahan yang sudah dicuci. Kemudian ambil wortel, lalu kupas wortel. Setelah selesai mengupas wortel, jangan lupa menyingkirkan kulitnya lalu dibuang. Selanjutnya, wortel dipotong. Jika dirasa wortel terlalu besar, dapat dibelah menjadi 2 atau dipotong sesuai selera. Selanjutnya, memotong kembang kol dari ujung tangkai dan membuang bagian yang tidak layak untuk dimakan. Setelah dipotong, kembang kol dicuci sampai bersih. Langkah selanjutnya memotong seledri. Buang ujung-ujung pangkal seledri lalu potong kecil-kecil namun tidak terlalu halus. Kemudian mengupas telur puyuh. Siapkan bumbu untuk membuat sop yang terdiri dari 1 siung bawang putih yang dipotong, kemudian garam dan merica bubuk. Kemudian masuk pada tahap pemasakan. Siapkan wajan lalu nyalakan kompor, beri sedikit minyak untuk menumis bumbu yang telah dipotong-potong. Kemudian bumbu ditumis hingga harum. Jika bawang putihnya sudah harum, maka bisa ditambahkan air secukupnya. Kemudian masukkan wortel, beri bumbu garam dan juga lada. Tunggu wortel hingga setengah matang atau setengah empuk. Jika wortel sudah setengah empuk, bisa dimasukkan telur puyuh dan juga kembang kol. Kemudian tunggu hingga matang. Kemudian langkah yang terakhir, jika sudah matang semua, bisa dimasukkan seledri. Sayur sop siap untuk disajikan. Seperti inilah penampakan sop yang sudah matang. Selanjutnya membuat tempe orek. Tempe kedelai murni dibuka dari bungkusnya. Kemudian ambil 1/3 bagian. Potong tempe sebagaimana mestinya tempe orek, yaitu tidak terlalu tebal namun tidak terlalu tipis juga. Kemudian juga siapkan bumbu 1 siung bawang merah dan 1 siung bawang putih. Bisa dihaluskan dengan blender atau ulekan, juga bisa dicincang halus seperti yang saya lakukan pada video ini. Tambahkan juga cabai rawit atau cabai merah. Goreng tempe pada minyak yang sudah panas. Goreng sebentar saja, tidak terlalu kering. Ini agar tidak hancur pada saat ditumis nanti. Jika sudah matang, lalu tiriskan. Siapkan wajan, nyalakan kompor, beri sedikit minyak, kemudian tumis bumbu halus.
Tumis hingga harum. Kemudian tambahkan kecap secukupnya. Lalu tambahkan sedikit air agar tidak gosong. Kemudian tambahkan garam dan juga gula. Masukkan tempe yang sudah digoreng tadi. Aduk-aduk hingga rata. Tunggu hingga matang dan menyerap. Menu makan pagi anak sekolah siap untuk disajikan dan dimakan. Saya memplating menu ini semenarik mungkin agar anak tidak bosan. Untuk selingan pagi yaitu bolen pisang. Kue dengan isian pisang dan coklat dibalur dengan tepung yang kemudian dipanggang, ditemani dengan air putih sebagai selingan pagi anak sekolah. Bolen pisang dapat dikatakan sebagai jajanan yang modern yang memiliki cita rasa yang manis seperti kesukaan dari anak sekolah pada kasus ini. Untuk menu makan siang di sini ada lele goreng yang berbahan lele segar, bawang putih, kunyit bubuk, garam, dan minyak. Kemudian untuk protein nabati ada tahu bacem berbahan tahu, kecap, bawang putih, bawang merah, gula, dan garam. Kemudian ada tumis sayur berbahan wortel, tauge, tomat, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, kecap, dan garam. Untuk buahnya ada buah nangga, minumnya minum air putih. Selanjutnya adalah tahap-tahap pengolahan. Proses pembuatan lele goreng. Lele digoreng dalam minyak panas. Sebelumnya lele sudah dimarinasi dengan bawang, garam, dan juga kunyit bubuk. Goreng lele hingga matang, lalu tiriskan. Pembuatan tahu bacem. Pertama-tama siapkan tahu. Pada tabel saya menuliskan 50 gram sebanyak 1 potong, namun saya mendapatkan tahu besar jadi saya membagi 4 menggunakan 2 potong. Goreng tahu pada minyak yang sudah panas. Goreng tahu sebentar, lalu tiriskan. Jangan sampai terlalu kering. Panaskan wajan yang sudah diberi sedikit minyak, kemudian tumis bawang putih dan bawang merah, kemudian aduk-aduk, tumis hingga harum. Tambahkan kecap, kemudian aduk lagi. Tambahkan air secukupnya, jangan sampai bumbunya gosong. Beri bumbu garam dan juga gula. Masukkan tahu yang sudah digoreng tadi. Aduk-aduk hingga bumbu meresap. Proses pembuatan tumis sayur. Siapkan bahan yang telah dicuci, kemudian ambil wortel sisa tadi dari sayur sop, masih ada sisa bisa digunakan. Kemudian potongnya ini memanjang seperti tumis pada umumnya. Namun saya tidak terlalu panjang karena ini untuk anak-anak, agar mudah saat dimakan. Ini juga disiapkan tauge yang sudah dicuci, namun saya tidak in frame. Kemudian selanjutnya ini ada tomat, kita menggunakan setengah bagian, kemudian potong kecil-kecil. Kemudian siapkan bumbu bawang putih, bawang merah, kemudian dicincang halus
dan juga sedikit cabai rawit, bisa setengah ataupun satu. Masuk pada tahap pemasakan, siapkan wajan yang telah diberi minyak, lalu panaskan dengan api kompor. Jika sudah panas, bisa dimasukkan bumbu yang sudah dicincang halus, tumis-tumis, tambahkan wortel dan tauge, tumis hingga layu. Kemudian jika bumbu sudah harum dan sayuran mulai sedikit layu, bisa ditambahkan air agar bumbu tidak gosong. Beri bumbu garam dan juga gula, sedikit gula, kemudian tambahkan kecap. Selanjutnya yang terakhir adalah dimasukkan tomat. Tunggu hingga semua bahan matang. Berikut ini adalah penyajian dari menu makan siang anak sekolah sesuai dengan kasus. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.